Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ilham yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya berupa iman, berupa sehat, sehingga kita masih ditakdirkan menjadi hamba Allah yang dapat beribadah dengan keadaan yang sehat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang begitu mencintai umatnya, maka sudah seharusnya juga kita mencintai panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita berjumpa kembali dengan sesuatu yang sangat membahagiakan, yaitu berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu banyak kebaikan di dalamnya, bulan di mana kita dijanjikan oleh Allah dapat menjadi orang yang bertakwa. Berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah kebahagiaan untuk kita yang beriman, yang percaya bahwa dengan bulan suci Ramadan ini kita dapat lebih dekat lagi kepada Allah. Kita mendapat ampunan dari Allah. Itulah yang harusnya menjadi motivasi kita ketika berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebab banyak di antara kita mungkin ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, perasaan di dalam hatinya adalah biasa-biasa saja, atau bahkan malah merasa berat karena harus menahan yang namanya lapar dan dahaga. Mereka itulah yang barangkali lupa bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang besar untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah landasan pertama kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa dan ibadah di bulan Ramadan ini, agar sekali lagi menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai di antara kita melaksanakan puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini merasa hanya untuk pantas-pantasan saja layaknya orang Islam yang lainnya. Izin, malu kalau enggak
kelihatan tidak puasa, kelihatan tidak ikut terawih. Nah, jangan sampai kita beribadah di bulan Ramadan ini seperti itu. Kemudian jangan dulu kita utamakan alasan kesehatan, baru semangat dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Merasa kalau puasa itu nanti wah tambah langsing. Mboten nggih Bu-ibu nggih. Ya. Jadi tidak ada yang salah dari niat-niat yang tadi itu, tapi mari kita nomor satukan niat kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa dan menerima ampunan. Hadis Nabi, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan ini 1 bulan lamanya. Dalam 1 bulan ini selain kita berpuasa yang wajib, kita juga melaksanakan Qiyamul Ramadan, memperbanyak tadarus Al-Quran, juga berlomba-lomba bersedekah sebanyak-banyaknya. 1. Puasa Ramadan memang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua, seluruh amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini berlipat-lipat ganda nilainya. Inilah kemuliaan atau keistimewaan bulan suci Ramadan. Tadarus Al-Quran. Kita mengetahui bahwasanya ketika membaca Al-Quran, 1 hurufnya itu dinilai 10 kebaikan. Maka ketika panjenengan semua tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dikalikan lagi, dilipat gandakan lagi oleh Allah pahalanya. Kemudian pahala memberi orang yang memberi buka, orang yang berpuasa diberikan oleh Allah pahala seperti amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut. Panjenengan bayangkan ketika panjenengan ikut memberi buka puasa di masjid-masjid, panjenengan sudah nyelengi berapa kebaikan di bulan Ramadan ini. Dalam teori umum psikologi, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka harapannya selepas bulan Ramadan nanti kita memiliki kebiasaan yang baik seperti kebiasaan kita ini di bulan Ramadan ini. Tujuan berpuasa yang pertama para jamaah, berpuasa itu agar kita menjadi orang bertakwa, yaitu orang yang baik hatinya dan baik akhlaknya. Dalam bulan suci Ramadan ini, kita berpuasa menahan 2 aspek. Aspek fisik, jasmani, dan aspek batin rohani. Hakikat puasa adalah menahan, yang berarti menahan dari sesuatu yang dilarang, dan mengusahakan hati kita ini menjadi hati yang lembut, yang pemurah, yang gampang pemaaf. Dari segi fisik, dari segi jasmani, kita sudah menahan lapar, sudah menahan haus. Tujuannya adalah untuk melemahkan badan kita ini sehingga hati mudah ditata. Merasakan lapar sehingga sadar bahwa manusia itu sebenarnya lemah. Maka hati nanti bisa menjadi lembut. Akan tetapi para jamaah, sering kita tidak sadari ketika kita hanya menahan lapar dan haus, terkadang hati kita masih dipenuhi oleh rasa ego atau keinginan yang berlebihan. Contoh mudahnya adalah ketika terbesit di dalam pikiran kita di siang hari, muncul pertanyaan di dalam kepala, makan apa nanti yang enak untuk buka puasa? Takjil apa saja yang nanti harus saya beli? Maka ketika pikiran ini kita turuti,
kita siapkan buka puasa semewah mungkin, sebanyak mungkin. Ada yang kurang sedikit, kita merasa kurang lego bukone, maka berarti kita belum bisa menahan ego di dalam diri kita. Berarti kita masih balas dendam karena merasa kelaparan seharian. Mengapa hal ini perlu kita perhatikan para jamaah? Sebab apabila kita belum bisa menahan ego dalam diri kita, bagaimana mungkin hati kita bisa menjadi lembut? Bagaimana mungkin kita mudah memaafkan orang lain, bisa mudah mengalah ketika berselisih? Menahan ego di dalam diri kita. Maka perlu kita renungi diri kita ini selama berpuasa, selain menahan lapar, sudahkah kita menata betul hati kita? Jemaah yang dirahmati oleh Allah, setelah menata hati, tidak ketinggalan amalan-amalan pokok di bulan Ramadan, yaitu tadarus Al-Quran, infak, bersedekah, memberi makan orang berpuasa, kemudian malamnya qiyamul Ramadan. Intinya adalah dengan berpuasa dan memperbanyak amalan pokok di bulan Ramadan ini, satu, hati menjadi lembut, kita menjadi orang yang gampang pemaaf, gampang ngalah. Kemudian yang kedua, makin rajin deres Al-Quran. Selama 30 hari kita bersemangat berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Kemudian tangan makin ringan untuk berinfak dan sedekah, makin manfaat untuk sekitar. Dan disitulah para jamaah rasanya wujud orang yang bertakwa itu, yakni yang baik hatinya dan indah akhlaknya. Semoga kita dalam bulan puasa ini dapat menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan ampunan dari Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.